kami dari kelompok Tiga. Ayo, bakal. Pegang dong. Dari hasil sampling yang dilakukan, kelompok kami menemukan 14 spesies yang terbagi menjadi 3 filum, yaitu Chordata, Mollusca, dan Arthropoda. Pada filum Chordata terdiri dari satu kelas amfibi, yaitu Fajarvaria centrifora. Pada filum Mollusca terdapat satu kelas, yaitu Gastropoda, yang terdiri dari 2 spesies, yaitu Achatina fulica dan Pomasea canaliculata. Pada filum Arthropoda terdapat 2 kelas, yaitu kelas Malacostraca dengan 1 spesies, yaitu Paratelpusa convexa, dan kelas Insectarium yang terdiri dari 10 spesies, yaitu Apis mellifera, Oxia chinensis, Pantala flavescens, Orthotrum sabina, Catopsila pomona, Melanitis leda, Hippolimnas misipus, Junonia oritia, Junonia hedonia, dan Junonia vilida. Spesies Melanitis leda dengan nama lokal kupu-kupu ilalang yang kami temukan memiliki karakteristik berupa sayap berwarna coklat gelap dengan pola menyerupai daun kering pada sayapnya dengan titik-titik berwarna hitam dan putih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyati et al. 2002 yang menyatakan bahwa bagian atas tubuh Melanitis leda memiliki pola coklat krem yang tidak teratur, dihiasi dengan beberapa bintik putih dan hitam. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Citasari et al. 2018 yang menyatakan bahwa kupu-kupu Melanitis leda ditemukan di Jawa Tengah yang habitatnya di rumput terbuka termasuk tepian sungai, pinggir jalan, taman, dan kebun. Selanjutnya, spesies Hippolimnas misipus dengan nama lokal kupu-kupu mik yang kami temukan memiliki karakteristik berupa warna jingga, coklat, kuning kecoklatan, putih, dan hitam pada sayapnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lat Jompoh et al. 2024 yang menyatakan bahwa Hippolimnas misipus memiliki sayap warna oranye dan hitam sebagai bentuk mimikri dan terdapat bintik-bintik putih. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. 2016 yang menjelaskan bahwa kupu-kupu Hippolimnas misipus dapat ditemukan di Jawa Tengah yang habitatnya dapat berada di gunung, tepi sungai, dan bukit. Spesies pertama yaitu Junonia oritia atau kupu-kupu merak biru. Memiliki karakteristik sayap belakangnya terdapat bercak hitam yang dikelilingi warna biru dan sayap belakangnya terdapat 2 bulatan warna hitam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sonia et al. 2021 bahwa Junonia oritia memiliki abdomen hitam, sayap depan coklat dengan 2 bulatan coklat, dan bagian sayap belakangnya biru dengan 2 bulatan berbintik hitam. Selain itu, penelitian Hamid dan Maulana 2021 mengatakan bahwa Junonia oritia ditemukan di Jawa dan Kalimantan Selatan. Spesies kedua yaitu Junonia hedonia atau kupu-kupu merak coklat. Memiliki karakteristik berupa sayapnya berwarna coklat dengan pola bintik hitam. Bagian bawah sayap lebih pucat dan pada sayap belakang dan depan terdapat pola bulatan menyerupai mata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Putri dan Ningrum 2023 bahwa Junonia hedonia memiliki warna dasar coklat keorenan pada bagian upper side sayapnya dan coklat gelap atau coklat kehitaman pada bagian underside sayapnya. Coraknya bulat menyerupai mata dengan garis untai menyerupai pita berwarna coklat kehitaman. Selain itu, Putri dan Ningrum 2023 juga mengatakan bahwa Junonia hedonia banyak tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Spesies ketiga yaitu Junonia vilida atau Meadow argus. Memiliki karakteristik sayapnya berwarna coklat dengan tepi berpola berwarna orange dan hitam serta memiliki antena panjang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anita et al. 2024 yang menyatakan bahwa Junonia vilida sayapnya berwarna coklat dan terdapat pola yang unik di tepinya berwarna hitam dan orange, sehingga memberikan efek yang menonjol. Selain itu, penelitian Rianda et al. 2021 menemukan spesies Junonia vilida di sekitaran wilayah Jawa Barat. Spesies selanjutnya tergolong ke dalam filum Arthropoda yang memiliki karakteristik berupa tubuh yang bersegmen. Selain itu, hewan ini masuk ke dalam kelas insekta karena tubuhnya yang terdiri dari kepala, dada, dan perut. Ordo yang mewakili spesies ini yaitu Lepidoptera sebagai kelas yang dicirikan dengan sayap yang bersisik. Famili spesies ini berasal dari Pieridae yang memiliki ciri khas pada sayap yang berwarna cerah. Spesies Catopsilia pomona atau kupu-kupu kertas putih yang kami temukan memiliki karakteristik berupa sepasang antena yang panjang berwarna hitam, sayap yang lebar dengan gradasi kuning kehijauan, tubuh berwarna putih, tepi sayap bagian pangkal berwarna hitam, dan memiliki 3 pasang kaki.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kurniawan dan Samani pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa Catopsilia pomona memiliki warna dasar kuning pucat. Sayap depannya memiliki bercak putih yang mencolok, sementara seluruh tepi sayapnya dihiasi dengan garis hitam yang membentang dari pangkal hingga ke ujung sayapnya. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Rahmawati dan Bagas pada tahun 2021 menjelaskan bahwa hewan ini dapat ditemukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Spesies selanjutnya tergolong ke dalam filum Arthropoda, yang memiliki karakteristik berupa tubuh yang bersegmen. Selain itu, hewan ini termasuk ke dalam kelas insekta dengan tubuh yang terdiri dari kepala, toraks, dan juga abdomen. Ordo yang mewakili spesies ini yaitu Ordo Ordonata, sebagai kelas yang dicirikan dengan sayap yang tidak bersisik. Famili spesies ini berasal dari Libellulidae yang memiliki ciri khas pada mata, yaitu mata yang besar dan hampir menyatu. Spesies Planatala valvescens atau capung ciwet yang kami temukan memiliki karakteristik berupa warna dasar kuning kehijauan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sonia et al. 2022 yang menyatakan bahwasanya Planatala valvescens memiliki warna dasar kuning kehijauan. Sayapnya yang terdapat garis hitam dan juga membentang dari pangkal hingga ujung. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sonia et al. 2022 menyatakan bahwa Planatala valvescens dapat ditemukan di Jawa Timur. Spesies selanjutnya tergolong ke dalam filum Arthropoda yang memiliki karakteristik berupa tubuh yang bersegmen. Selain itu, hewan ini masuk ke dalam kelas insekta dengan tubuh yang terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Ordo yang mewakili spesies ini yaitu Ordo Ordonata, sebagai kelas yang dicirikan dengan sayap yang tidak bersisik dan transparan. Famili spesies ini berasal dari Libellulidae yang memiliki ciri khas pada sayap transparan dan tubuh yang ramping. Spesies Orterum sabina atau capung sembar hijau yang kami temukan memiliki karakteristik berupa sepasang antena yang kecil dan berwarna gelap, serta tubuh yang berwarna dasar hijau kekuningan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lantang et al. 2023 yang menyatakan bahwa Orterum sabina memiliki warna dasar hijau kekuningan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lantang et al. 2023 menjelaskan bahwasanya Orterum sabina dapat ditemukan di Jawa Barat. Spesies berikutnya yang ditemukan adalah belalang dengan nama ilmiah Oxia sinensis yang termasuk dalam filum Arthropoda. Hewan ini memiliki tubuh bersegmen yang dilindungi oleh eksoskeleton. Sebagai anggota kelas insekta, tubuhnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Belalang tergolong ke dalam ordo Orthoptera yang dicirikan dengan kemampuan melompat jauh dan sayap yang digunakan untuk terbang. Selain itu, spesies ini juga termasuk ke dalam famili Acridae yang memiliki karakteristik antena pendek dengan tubuh yang ramping. Secara morfologi, Oxia sinensis memiliki tubuh berwarna hijau atau kecoklatan dengan corak yang menyerupai daun, yang berfungsi sebagai kamuflase. Belalang ini juga memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat, serta sepasang sayap yang lebar untuk terbang. Karakteristik ini telah sesuai dengan deskripsi oleh Rosyada dan Budiastuti pada tahun 2021 yang juga menjelaskan bahwa Oxia sinensis memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat, serta sepasang sayap yang lebar untuk terbang. Belalang ditemukan di daerah sekitar persawahan di Pulau Jawa dan tersebar luas di kawasan Asia dengan iklim tropis dan subtropis. Spesies ini sering ditemukan di lahan pertanian yang kaya akan tanaman padi yang menjadi sumber makanannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulansari dan kawan-kawan pada tahun 2022 menjelaskan bahwa belalang banyak tersebar di ekosistem sawah. Spesies ini juga banyak ditemukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Spesies berikutnya tergolong ke dalam filum Arthropoda yang memiliki karakteristik berupa tubuh yang bersegmen. Selain itu, hewan ini masuk ke dalam kelas insekta dengan tubuh yang terdiri dari kepala, dada, dan perut. Ordo yang mewakili spesies ini yaitu Hymenoptera sebagai kelas yang dicirikan dengan sayap belakang yang lebih kecil dibanding sayap depannya. Famili spesies ini berasal dari Apidae yang memiliki ciri khas sayap yang transparan. Spesies Apis mellifera yang kami temukan memiliki karakteristik berupa sepasang antena, tubuh berwarna coklat kehitaman, sayap yang kecil, dan memiliki sedikit bulu halus di tubuhnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyuni et al. 2024
yang menyatakan bahwa Apis mellifera memiliki karakteristik tubuh yaitu berwarna merah atau coklat dengan garis perut berwarna hitam dan cincin pada bagian perut berwarna jingga kekuningan, memiliki sedikit bulu pada bagian dada dan perut jika dibandingkan dengan genus Apis lainnya. Selain itu, menurut Fatma et al. 2017, spesies Apis mellifera banyak ditemukan di Pulau Jawa, utamanya di Jawa Tengah. Spesies berikutnya yang ditemukan adalah bekicot dengan nama ilmiah Acanthina folica yang termasuk ke dalam filum Mollusca. Hewan ini memiliki tubuh yang lunak dan dilindungi oleh cangkang. Sebagai anggota kelas Gastropoda, tubuhnya asimetris dengan cangkang berbentuk spiral. Bekicot juga tergolong dalam ordo Stylomatopora dengan ciri khas mata yang terletak di ujung tentakel panjang. Famili Acanthinidae menjadi tempat asal spesies ini yang memiliki cangkang besar berbentuk kerucut. Secara morfologi, bekicot memiliki cangkang berwarna coklat dengan garis spiral coklat gelap, tubuh lunak, dan kaki datar yang berfungsi untuk bergerak. Karakteristik ini sesuai dengan deskripsi Leu dan kawan-kawan pada 2021 yang menjelaskan bahwa bekicot memiliki cangkang berbentuk kerucut berwarna coklat dengan bercak atau spiral gelap, serta kaki yang lebar, pipi, dan rapat sebagai alat geraknya. Bekicot ditemukan di daerah sekitar sawah di Pulau Jawa dan tersebar luas, terutama di wilayah beriklim tropis dan subtropis. Spesies ini sering ditemukan di kawasan pertanian, perkebunan, dan area perumahan dengan kelembapan tinggi dan suhu hangat. Hal ini sejalan dengan temuan NOVA 2019 yang menyebutkan bahwa bekicot banyak ditemukan di Pulau Jawa dan tersebar di berbagai habitat di wilayah tersebut. Baik, selanjutnya pada anggota filum Mollusca yaitu Pemasea canaliculata atau yang bisa disebut dengan keongmas, memiliki tubuh yang dilindungi oleh cangkang spiral berwarna kekuningan hingga coklat dengan pola garis-garis gelap. Cangkangnya berukuran panjang sekitar 4,2 hingga 4,9 pada keong dewasa dan dilengkapi dengan operculum yaitu penutup cangkang yang melindungi tubuh lunaknya saat keong bersembunyi. Keongmas juga memiliki sifon seperti tabung yang digunakan untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dan serta alat dula yaitu alat seperti lidah kasar untuk mengikis atau memakan daun pada tanaman air. Dan pada bagian kepala terdapat dua pasang tentakel yang dimana tentakel panjang untuk mendeteksi lingkungan dan tentakel pendek yang dilengkapi mata di ujungnya untuk mendeteksi cahaya. Hal tersebut didukung oleh penelitian oleh Safira et al. Pada tahun 2024 yang dimana keongmas pada daerah aliran sungai di IPB atau Institut Pertanian Bogor di mana terdapat struktur berupa sifon yang dapat digunakan untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme atau dengan mekanisme sifon. Spesies selanjutnya tergolong ke dalam filum Chordata yang memiliki karakteristik tubuh yang bersegmen dengan chordata dorsalis atau notochord. Selain itu, hewan ini masuk ke dalam kelas amfibia dengan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Meskipun pada fase dewasa, ekor akan hilang. Ordo yang mewakili spesies ini yaitu ordo Anura, sebagai kelas yang dicirikan dengan kaki belakang panjang dan kuat untuk melompat, kulit yang lembab, dan tanpa sayap. Famili dari spesies ini berasal dari Dicroglossidae yang memiliki ciri khas pada tubuh yang berukuran kecil hingga sedang. Spesies Vegetariaria centrifora atau kodok sawah yang kami temukan memiliki karakteristik berupa tubuh berwarna abu-abu kecoklatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kurniati dan Laksono 2022 yang menyatakan bahwa Vegetariaria centrifora memiliki warna dasar abu kecoklatan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kurniati dan Laksono 2022 menjelaskan bahwa Vegetariaria centrifora dapat ditemukan di Jawa Barat. Spesies ini tergolong ke dalam filum Arthropoda yang memiliki karakteristik berupa tubuh yang bersegmen. Selain itu, hewan ini masuk ke kelas Melacostraca karena memiliki tubuh bersegmen dengan eksoskeleton keras dan memiliki 10 kaki. Ordo yang mewakili spesies ini yaitu Decapoda sebagai kelas yang dicirikan dengan 5 pasang kaki jalan dan eksoskeleton keras dari kalsium karbonat. Famili spesies ini berasal dari Gecarcinusidae yang memiliki karakteristik tubuh kecil kompak dengan karapas dan capit pendek. Spesies Paratelpusa convexa yang kami temukan memiliki karakteristik tubuh kecil berwarna coklat dengan capit yang kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Epirul Rahman et al. 2015 yang menyatakan bahwa Paratelpusa convexa memiliki tubuh berbentuk seperti trapesium dan berwarna merah kecoklatan. Tubuhnya ini memiliki ukuran yang kecil namun matanya lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Menurut Muhtadi et al. 2017, spesies Paratelpusa convexa
Baik, lokasi sampling dilakukan pada daerah persawahan dan perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Sampling dilakukan saat pagi hari dengan suhu yang cukup dingin dan kelembapan yang tinggi, dikarenakan sampling dilakukan setelah hujan reda saat pagi tiba. Metode sampling yang kami gunakan merupakan metode random sampling yang dimana kami membagi menjadi beberapa titik daerah lokasi sampling, yaitu meliputi persawahan, lahan jagung, serta aliran sungai untuk melakukan sampling fauna-fauna yang ada di lokasi sawah dan perkebunan Fakultas Pertanian. Baik, metode yang digunakan untuk penangkapan hewan meliputi sweep net untuk penangkapan serangga yang terbang seperti kupu-kupu, capung, hingga lebah. Lalu selanjutnya digunakan metode penangkapan hewan seperti gill net juga untuk penangkapan hewan-hewan yang berhabitat di air seperti yuyu dan kodok yang berada di titik daerah lokasi aliran sungai, dan penangkapan langsung yaitu menggunakan tangan untuk hewan-hewan seperti moluska yaitu terdapat bekicot dan keong emas. Setelah dilakukan penangkapan hewan, dilakukan juga metode pengawatan hewan atau disebut dengan metode preservasi. Metode preservasi sendiri meliputi killing battle dan penyuntikan formalin. Untuk killing battle dikhususkan untuk hewan-hewan yang berukuran besar ataupun berukuran kecil lainnya. Dan pada metode ini digunakan larutan kloroform. Dan karena digunakan larutan kloroform, maka dari itu metode ini wajib dilakukan dengan cepat dan wajib menggunakan masker serta gloves untuk menghindari kontaminasi akibat paparan dari larutan kloroform ke dalam tubuh. Lalu selanjutnya pada penyuntikan formalin dibagi menjadi dua untuk serangga dan hewan-hewan besar lainnya. Untuk serangga, sebelum dilakukan penyuntikan formalin, dilakukan penekanan pada daerah toraks agar hewan serangga tidak dapat bergerak. Dan setelah hewan tersebut tidak bergerak, maka dilakukan penyuntikan pada daerah toraks. Dan untuk penyuntikan pada hewan-hewan yang berukuran besar seperti bekicot dan sebagainya, dilakukan penyuntikan pada daerah toraks dan daerah abdomen. Lalu, setelah dilakukan metode-metode preservasi tersebut, maka hewan-hewan dibagi menjadi dua kelompok. Untuk hewan-hewan yang berukuran besar dan basah seperti bekicot, yuyu, dan kodok disimpan ke dalam larutan alkohol, direndam, dan dimasukkan ke dalam tabung ataupun tabung kaca ataupun tabung plastik. Lalu untuk serangga-serangga sendiri dilakukan menggunakan perentangan sayap pada insektarium dan menggunakan kertas kalkir untuk penyusunan perentangan sayap tersebut. Berangkat. Berangkat, Mat. Tolong Allah. My God. Bener kayak mama coy. Mum, makan apa ini Mum kita nanti? Ini nanti tinggal pencet aja kita lagi di tutut. Turun ya anakku, kamu anak pintar. Aduh cantiknya, gantengnya. Emang jantan? Gak tahu. Coba angkat. Ini udah angkat, tapi takut dia lepas loh. Shik. Nikmat. Mau nangkap itu susah banget. Diem. Lo lihat dua gimana? Buat kadal nih. Diam sih. Gue diem lokal. Emang gak bisa anjir. Gak ada ya. Tuh. Kesana tuh, kesana. Gila. Waras. Bisa sih. Itu apa dapat? Berisik tenan, so. Tidak ke kamera ini. Gak kelihatan kamera. Lihat ke kamera guys.
Ke sana, maju terus. Di sini anjir. Kameramen selalu selamat, oke? Gak salah sih, kameramen gak salah selamat ya. Jajan. Be.